Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang, smart listener. Apa kabar Anda siang ini? Semoga Anda juga tetap semangat ya untuk mengerjakan segala tugas-tugas Anda hingga tuntas nanti. Dan ya, hari ini kembali kita berjumpa di spesial program untuk hari ini, talk show dengan pembahasan yang menarik dan relevan dengan kebutuhan kota kita, yaitu urban farming untuk ketahanan pangan kota Makassar. Nah, smart listener, tentu untuk urban farming ini juga bukan hanya tren ya, tapi ini menjadi salah satu strategi penting untuk memperkuat ketahanan pangan dan juga meningkatkan ekonomi keluarga sekaligus membuat lingkungan kita lebih hijau. Dan siang ini kita kedatangan tamu istimewa ya, smart listener. Kita kedatangan Dr. Mursyid SPMM, analisis program pembangunan pertanian dari DP2 Kota Makassar. Yang sedianya hari ini itu rencananya Ibu Aulia Arsyad, Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar yang akan hadir, tapi Ibu ada tugas lain ya, sehingga Pak Mursyid ini ditugaskan ke sini ya. Ya, dan smart listener, kami juga mengundang Anda untuk bisa berinteraksi ya bersama kami di siang ini, tentunya di WhatsApp di 0811 461011 atau juga bisa melalui live chat ya di channel YouTube Smart FM Makassar. Dan hari ini kita membahas mengenai urban farming untuk ketahanan pangan Kota Makassar. Dan saya langsung saja nih bersama dengan Pak Mursyid ya. Gimana kabarnya Pak Mursyid? Alhamdulillah baik Mbak, baik. Baik sehat. ya, oke. Alhamdulillah sehat ya Pak. Dan untuk hari ini tentunya kita akan berbagi informasi ya untuk smart listener yang ingin mengetahui lebih banyak lagi nih tentang urban farming Pak. Iya, siap, baik. Baik, Pak, mungkin yang pertama nih ya, karena untuk smart listener ya, yang mungkin itu sudah pernah ya mendengar istilah ini, tapi juga mungkin ada di antara Anda nih smart listener yang masih kurang familiar ya dengan istilah urban farming ini. Mungkin dari Pak Mursyid juga bisa memberikan gambaran Pak, apa sih sebenarnya urban farming ini kalau dilihat dari konteks perkotaan seperti Kota Makassar Pak? Baik, terima kasih Mbak. Saya kira sebetulnya kalau dari letter like smart farming atau urban farming itu pertanian perkotaan ya. Jadi artinya dari sana bisa kita ketahui kalau kita bicara tentang pertanian, biasanya kita membayangkan mungkin di pedesaan dalam skala yang luas, tapi kalau kita bicara tentang urban farming berarti itu di perkotaan. Jadi faktor pembatasnya boleh jadi kemungkinan besar adalah soal keterbatasan lahan ya, kemudian juga mungkin kalau di pedesaan biasanya menjadi katakanlah mungkin semacam aktivitas utama, mungkin di perkotaan boleh jadi aktivitas utama, tetapi boleh jadi mungkin karena kita memiliki banyak aktivitas yang lain juga jadi kita mungkin di sela-sela waktu yang ada jadi lahannya mungkin relatif sempit, kemudian memanfaatkan pekarangan yang ada. Mungkin di halaman rumah atau mungkin juga di rooftop, di teras rumah dan seterusnya ya, di perkantoran. Jadi kita optimalkan itu karena keterbatasan lahan di perkotaan. Jadi kalau dari sisi definisi kurang lebih seperti itu. Jadi kita bertani di perkotaan. Nah, yang spesifik sebetulnya adalah nanti akan berkaitan dengan kalau yang diperkenalkan oleh Pak Wali Kota pada saat ini, yang mungkin menjadi pembeda adalah integrasi dengan lingkungan tadi ya, integrasi dengan pengolahan sampah. Kemudian sebelum masuk ke sana, integrasi antar subsektor di pertanian. Kan kalau kita bicara pertanian dalam arti yang sempit, itu berkebun ya, bercocok tanam, menanam sayuran, menanam mungkin buah-buahan atau tanaman hias atau tanaman obat-obatan. Kemudian kita perluas, berarti dalam arti yang lebih luas itu nanti ada yang beternak. Kalau di perkotaan berarti beternak untuk ternak yang relatif bukan ternak besar ya, mungkin katakanlah semacam ayam petelur mungkin ya, atau mungkin juga puyuh dan seterusnya, atau termasuk mungkin lebah ya, beternak lebah itu memungkinkan untuk di perkotaan. Kemudian juga nanti ada budidaya perikanan.
Jadi itu sebetulnya kalau skalanya diperluas termasuk bagian dari pertanian itu sendiri. Nah, kemudian kita berharap bisa diintegrasikan juga dengan pemanfaatan teknologi karena saya kira kalau perkotaan identik dengan teknologi yang relatif modern, jadi kita berupaya mengatasi keterbatasan faktor-faktor pembatas tadi dengan mungkin kelebihan-kelebihan perkotaan yang kita miliki termasuk di dalamnya teknologi. Nah, kalau kaitannya atau yang menjadi spesifik saat ini adalah program Wali Kota Makassar terkait dengan organik zero waste ya. Jadi kita berharap bahwa nanti pada tingkat paling tidak pada level RT RW itu bisa tidak lagi ada sampah organik yang kemudian dikirim ke TPA karena itu jadi problem di perkotaan juga ada ratusan ton tiap hari sampah kita yang masuk ke TPA Tamangapa ya. Kita berharap dengan urban farming itu bisa ada siklus pengolahan limbah-limbah organik yang nanti setelah kemudian terproses bisa menjadi katakanlah pupuk atau katakanlah media tanam yang mungkin untuk digunakan lagi dalam urban farming tadi. Jadi kira-kira akan seperti itu gambarannya ya. Jadi kita berharap kita berkebun bisa memperoleh tambahan pangan ya, karena Makassar kan atau secara umum sebetulnya ya Indonesia mengalami setiap tahun berkurang luas lahan sawahnya ya. Dalam kurun 10 tahun terakhir lebih kurang 1 juta hektar sawah itu terkonversi. Jadi problem kita bukan cuma di kota tapi termasuk di daerah-daerah ada banyak sawah yang kemudian terkonversi menjadi lahan-lahan pemukiman sehingga itu tentu paling tidak itu mengharuskan kita melakukan tindakan antisipasi untuk kedepannya supaya generasi kita ke depan itu tidak mengalami kekurangan pangan. Kita tentu tidak berharap ada berita seperti di negara-negara lain mengalami kelaparan dan seterusnya ya. Nah, jadi kita selain mengoptimalkan sawah-sawah yang ada yang mempertahankan atau kemudian meningkatkan produktivitasnya di perkotaan khususnya kita harus bisa membuat banyak sekali pilihan-pilihan untuk kemudian memproduksi pangan ya. Dan saya kira ini juga nanti akan sejalan dengan tren katakanlah tren untuk kembali ke alam, tren kehidupan yang lebih sehat ya. Karena ada namanya konsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang. Jadi mungkin dominasi karbohidrat bisa dikurangi dengan lebih banyak mungkin sayuran ya, yang proteinnya mungkin dari ternak atau kemudian nabati yang lain. Kemudian juga nanti dari vitamin mineralnya dari sayur-sayuran. Jadi saya kira ini sesuatu yang sangat penting ya untuk keberlanjutan dan untuk kemudian mempertahankan kita tetap bisa produktif, kemudian mengupayakan agar kemudian pangan kita ke depan tetap bisa terjaga. Kira-kira begitu, Mbak. Itu dengan adanya urban farming Ya, ini betul. ya. Nah, Pak Maulis, kalau kita bisa lihat ya, kalau secara keseluruhan ini Pak Mursyid, kalau kita bisa lihat secara keseluruhan ya, tentu dengan adanya program urban farming ini kan itu bisa memperkuat ketahanan pangan kita gitu kan. Mungkin dari Bapak juga bisa menjelaskan Pak untuk kondisi ketahanan pangan di Kota Makassar saat ini, kalau Bapak lihat ini seperti apa Pak? Ya, kalau kita bicara soal ketahanan pangan, berarti nanti akan berbicara soal ketersediaan, kemudian juga distribusi dan keamanan pangan ya. Ini gimana nih hubungannya kalau ini kan urban farming nih yang sekarang digalakan ya. Nah, hubungannya seperti apa nih? Apakah bisa Pak mempunyai kontribusi besar ya, khususnya untuk urban farming ini Pak, untuk ketahanan pangan di Kota Makassar? Iya, betul ya. Jadi kalau kita bicara ketahanan pangan, berarti kita bicara pertama soal ketersediaan. Kalau kita melakukan proses produksi, berarti kita berkontribusi terhadap proses penyediaan pangan. Artinya tentu kita punya banyak ragam sumber gizi, sumber nutrisi bagi masyarakat kota ya.
kita paham bersama bahwa masyarakat kota kan kita juga sebetulnya tidak lepas dari kerentanan atau katakanlah mungkin ancaman setiap saat kerawanan pangan. Boleh jadi datangnya secara tiba-tiba seperti kasus misalnya seperti COVID kemarin kan banyak orang kemudian tidak bisa mengakses pangan ya. Akhirnya banyak yang ada tren untuk berkebun atau bertani pada saat itu. Nah, itu contoh bahwa situasi seperti itu mungkin bisa saja terjadi ya. Kemudian nah kalau kita punya pilihan untuk menanam, sebetulnya kan kita punya pilihan untuk tidak atau untuk menanam ya. Bisa memilih untuk menanam atau tidak menanam. Kita punya pekarangan. Kalau kita punya pekarangan ditanami berarti kita punya pilihan untuk punya sumber protein tambahan, sumber katakanlah mineral, karbohidrat tambahan. Itu berarti kita bisa meningkatkan kapasitas kita dalam ketahanan pangan itu sendiri ya. Pada saat misalnya seperti di Kota Makassar ya, meskipun tentu Kota Makassar itu kan bisa berharap dari supply dari daerah lain ya. Kalau kita bicara soal produksi berasnya mungkin kapasitasnya hanya mampu mengcover ya kurang lebih 5% kebutuhan kalori penduduk Kota Makassar. Jadi 90%-nya itu tentu nanti akan ditopang oleh daerah-daerah yang lain. Harapannya akan seperti itu. Disitulah fungsi distribusi dan seterusnya. Tapi tentu saja kita berharap bahwa yang namanya mandiri itu kan tentu akan lebih baik. Ya, lebih baik. Kemudian sifatnya antisipatif kalau nanti suatu saat ada gangguan. Misalnya kita tidak meminta-minta ya, ada gangguan di tempat lain atau di daerah lain terjadi banyak situasi yang memungkinkan apa yang tidak memungkinkan proses produksi berjalan normal. Pada saat kita sudah terbiasa berproduksi, mungkin kita tidak akan istilahnya kita tingkat ancamannya akan jauh lebih ringan ya dibandingkan dengan kita tidak membudayakan atau membiasakan secara menanam saat ini seperti itu. Iya, ini kan terbantu juga ya kalau misalnya ibu-ibu rumah tangga nih ya, kalau menanam di pekarangan toh Pak, itu kan bisa dikonsumsi sendiri. Nah, kalau misalnya udah berlebih kan bisa dijual juga, Pak. Betul, ya. Nambah pundi-pundi keluarga juga kan akhirnya. Ya, dan saya kira sudah banyak sebetulnya success story ya katakanlah. Istilahnya banyak cerita-cerita sukses warga kita yang mereka sudah bisa menanam sendiri kemudian panen dan mengkonsumsi yang lebih segar ya. Kemudian lebih dari sisi tingkat jaminan atas kesehatannya lebih terjamin ya katakan seperti itu karena mereka tahu prosesnya dari awal ya. Terlepas dari misalnya adanya opini tentang proses produksi sayuran kita di daerah yang mungkin karena kondisi memaksa mereka untuk membuat pilihan-pilihan penggunaan pestisida misalnya ya, itu yang mungkin kalau kemudian kita tanam sendiri tentu kita bisa lebih menjaga agar tidak perlu menggunakan bahan-bahan kimia berbahaya atau bahkan mungkin jika perlu tidak harus menggunakan pupuk kimia tapi pupuk organik atau yang seperti saya sampaikan di awal tadi. Jadi bisa memproduksi sendiri berarti yang lebih segar, mendapatkan yang lebih terjamin. Kemudian kira-kira kalau kita memproduksi sendiri berarti kita tingkat keberagaman sumber gizi kita lebih besar ya. Jadi saya kira seperti Mbak Mesa tadi sampaikan banyak ibu-ibu di kelompok tani atau kelompok tani mereka alhamdulillah sudah bisa memproduksi sendiri. Bahkan minggu lalu misalnya ada resepsi pernikahan, biasanya mungkin mereka harus ke pasar tapi karena di situ ada kelompok yang panennya cukup besar ya, panen selada yang cukup besar, akhirnya seluruhnya diserap ke resepsi tadi ya, jadi sudah menghasilkan uang. Ada misalnya seperti di Taman Ria ada secara rutin ada istilahnya Pak Gandeng, penjual sayur yang datang mengambil tanaman sayuran mereka termasuk cabai mereka ya. Seperti itu. Jadi betul Mbak Mirsa sampaikan bahwa ada menambah pundi-pundi juga kalau dikerjakan dengan istilahnya kalau sudah terbiasa ya, selain bisa memenuhi kebutuhan sendiri tentu bisa untuk dijual. Iya betul. Nah kita kembali lagi nih, kalau misalnya untuk pemenuhan pangan ya, apakah memang pilihannya cuma urban farming ini atau bagaimana Pak kalau di Kota Makassar ini? Iya. Ada banyak sih ya.
Kalau kita bicara Makassar sebagai kota, tentu pilihannya adalah urban farming, karena yang dominan wilayah kita adalah wilayah perkotaan. Tapi kalau wilayah periferal kita, wilayah perbatasan, sebetulnya kita dalam definisinya bisa juga disebut sebagai urban farming menurut teori karena sudah di perkotaan. Tetapi kalau dari sudut pandang realitasnya memang masih ada hamparan-hamparan yang kita miliki ya, yang sifatnya luas, yang di situ belum ada pemukiman, ada yang ratusan hektar, ada yang puluhan hektar, itu di daerah-daerah katakanlah yang berbatasan dengan Takalar, berbatasan dengan Goa, atau berbatasan dengan Maros Made, masih ada hamparan sawah kita. Kalau per hari ini Makassar masih punya 1.463 hektar sawah. Itu masih lebih luas dibandingkan dengan Parepare, lebih luas dibandingkan dengan sawah Palopo dan Selayar sebetulnya. Jadi kalau kita bandingkan ya masih relatif, istilahnya kita mensyukuri apa yang ada ya di Kota Makassar, masih ada sedikit sawah yang tersisa, lebih luas sawah kita lebih luas dibandingkan dengan daerah lain ya. Maksud saya di beberapa kota kabupaten di daerah lain di Sulsel. Kalau saya kumulatifkan kecamatan Mariso, Mamajang, kemudian Ujung Pandang, Wajo, ada 5 kecamatan di kota ini Makassar, itu sebetulnya luas lahan sawah kita masih lebih luas dari akumulasi 5 kecamatan tadi. Jadi memang kita tidak pernah lihat, mungkin ya kita tidak menyangka bahwa itu Makassar karena berada di pinggiran-pinggiran yang mungkin kadang-kadang kita lihat sawah itu di tengah-tengah pemukiman penduduk, ada memang ya, tapi ada gitu Pak ya, sawah ada yang sepeta-sepeta, tapi yang di perbatasan itu masih ada beberapa daerah kita yang hamparannya cukup luas. Nah, itulah yang kemudian juga kita optimalkan melalui katakanlah bantuan alat mesin pertanian, bantuan teknologi ya, bantuan penyuluhan dan seterusnya ada ya. Tapi itu tadi kita sebagai kota metropolitan harus punya tindakan antisipatif untuk kedepannya, karena memang dibandingkan dengan jumlah penduduk kita yang 1,4 juta lebih itu, produksi kita memang sangat kecil ya, karena sudah sangat terbatas. Begitu kira-kira. Oke. Ya. Jadi itu tadi ya Pak, untuk pemenuhan pangan masyarakat itu ya untuk saat ini adalah dengan urban farming itu ya Pak. Ya, urban farming, kemudian juga meningkatkan produktivitas sawah yang ada di Kota Makassar, kemudian membangun sinergi dengan daerah-daerah penghasil pangan ya. Kan yang ada di sekitar kita gitu ya. Ya, kita mengandalkan suplai dari misalnya katakanlah dari Sidrap, dari Bone, seperti itu. Kalau ternaknya ya dari katakanlah mungkin telurnya ya dari beberapa daerah lain di kabupaten. Jadi kita tetap harus mengedepankan kolaborasi juga dengan kabupaten yang lain. Cuma itu tadi kita dalam hal ini tentu harus tetap siap siaga untuk bisa terus membangun kemandirian pangan, karena kita tidak, itu tadi tindakan seperti kita tidak tahu ya kedepannya seperti apa gitu ya. Oke. Baik. Kita masih lanjut lagi nih Smart Listener, untuk Anda juga yang mungkin pengen bertanya ya untuk di siang ini, Anda penasaran ya untuk konsep untuk urban farming ini seperti apa sih, kemudian apa saja yang harus kita lakukan nih kalau memang kita tertarik ya untuk menerapkan istilahnya bercocok tanam dengan urban farming ini ya, apa saja sih yang harus dilakukan. Oke, untuk Anda juga nih Smart Listener yang pengen bertanya di WhatsApp di 0811461011, kemudian untuk live chat di channel YouTube Smart FM Makassar. Nah, Pak, kalau kita masuk ke program dan implementasi ya, apa aja sih program dari DP2 ini yang mendukung urban farming di Makassar, Pak? Ya. Kalau kita bicara soal program ya, katakanlah program dan kegiatan yang mendukung untuk urban farming, yang mungkin ada yang istilahnya sedang existing, kemudian ada yang kemudian kita proyeksikan ke depan untuk bisa diperluas ya. Ya, kalau untuk yang existing katakanlah misalnya kita memang secara kontinu terus membina masyarakat yang terutama yang tentu saja mereka punya lahan ya? punya lahan meskipun terbatas, tapi tingkat partisipasi warga, keinginannya untuk kemudian bercocok tanam, kemudian ada beberapa parameter yang kemudian kita gunakan untuk
Salahnya katakanlah meletakkan sebuah kegiatan pada lokasi-lokasi tertentu ya. Katakanlah kita membina kelompok wanita tani ya, di Makassar ini ada 260 sekian kelompok wanita tani ya. Ada, kalau kelompok tani ada sekitar 70 yang kemudian kita terus kawal ya untuk bisa tetap berproduksi ya. Itu ada di beberapa kecamatan ya Pak, ya, untuk kelompok tersebar di taninya. seluruh kecamatan yang ada ya. Ada istilahnya ada yang mungkin pada level tertentu sudah bisa mandiri menghasilkan seperti yang saya katakan tadi. Ada yang sudah bisa processing juga hasil-hasil pangannya sampai kemudian ada yang mensuplai seperti di supermarket besar yang ada di Makassar. Ada yang disuplai dari kelompok tani atau kelompok wanita tani yang kita dampingi selama ini ada ya. Jadi terutama misalnya olahan-olahan, termasuk juga saya kira beberapa jenis sayuran ya. Jadi kegiatannya itu bisa dalam bentuk pendampingan pembinaan ya, termasuk juga dalam hal ini bantuan sarana prasarana yang memungkinkan mereka manfaatkan untuk bercocok tanam di lahan kerangan ya. Oke. Nah misalnya nih Pak, kalau ini Pak Mursyid, misalnya dalam satu kecamatan gitu Pak, ada ibu-ibu ya yang pengen misalnya nih ayah kita bercocok tanam, ini bagaimana nih, apakah itu bagaimana Pak prosesnya? Misalnya keinginannya untuk bercocok tanam juga, apakah itu juga terus disupport atau gimana Pak kalau warga? Ya, kalau apa yang harus dilakukan Pak? Kalau misalnya ada inisiatif seperti itu, sebetulnya untuk di Kota Makassar ini seluruh kelurahan itu ada penyuluh pertanian yang mendampingi ya. Selain tentu saja ada pendampingan secara teknis dari dari dinas ya. Ada penyuluh pertanian. Jadi pada umumnya ya bantuan itu biasanya mempersyaratkan kelompok ya. Jadi inisiatif seperti itu saya kira bisa ditindaklanjuti oleh penyuluh-penyuluh yang ada di lapangan ya. Tinggal kemudian dibuatkan SK oleh kelurahan ya. SK oleh kelurahan. Selain proses pembinaan teknisnya berjalan, juga administrasinya juga kemudian disiapkan ya untuk kemudian memungkinkan ada pembinaan secara rutin dari dinas ya. Mereka bisa memilih misalnya katakanlah mungkin yang model konvensional, kalau mereka punya lahan hamparan sedikit mungkin ada yang bisa dimanfaatkan, bisa mereka buat bedengan, atau mungkin juga kalau terbatas bisa dalam bentuk polybag atau pot, bisa dalam bentuk vertical garden katakanlah rak-rak vertikal katakanlah seperti itu, atau juga bisa dalam bentuk kandang baterai untuk ayam petelur ya. Ada juga misalnya seperti kolam mungkin kolam ikan yang skalanya kecil ya, atau katakanlah seperti kolam bioflok dan seterusnya ya. Jadi pilihan termasuk hidroponik, aquaponik, pilihan teknologinya boleh jadi nanti akan berbeda-beda pada setiap tempat. Kalau ada minat yang beragam, ada minat yang berbeda-beda, saya kira di dinas DP2 itu bisa mensupport dan memfasilitasi baik dalam bentuk pembinaannya ya, mungkin juga kalau memungkinkan dalam bentuk sarana prasarananya ya. Jadi kalau misalnya itu bisa langsung datang ke DP2 gitu ya Pak? Kalau ada usulan seperti itu membentuk kelompok bisa tani melalui kan di warga kan punya RT RW, nanti mereka tinggal nanya siapa penyuluh di sini ya, melalui kelurahan pasti ketemu penyuluhnya. Oke. Pak, kalau sekarang ini ya keterlibatan masyarakat untuk program DP2, apakah DP2 juga memiliki data jumlah warga yang atau kelompok urban farming yang aktif saat ini enggak Pak? Ada nggak sih? Kalau data yang kami miliki, data kelompok wanita tani, di situ ada istilahnya by name by address anggotanya ya. Kalau kira-kira 260 kelompok wanita tani yang update terakhir itu, minimal 10 berarti kan sekian sekian orang yang di sana ya. Jadi 260 kelompok berarti sekitar 2000-an. Katakanlah itu kalau angka minimal, karena biasanya kelompok itu 20 orang ya, 20 orang rata-rata ya. Itu rata-rata 20 orang kalau mau membentuk kelompok tani ini ya. Kelompok wanita tani ya.
Biasanya seperti itu. Jadi melibatkan satu RT di sana itu sudah memadai, atau biasanya satu titik itu bisa ada 2-3 lorong misalnya, atau satu RT di sana yang terlibat. Jadi dan ada data misalnya katakanlah termasuk monitoring terakhir terkait dengan tingkat pertumbuhannya, tingkat perkembangannya. Ada data yang kami miliki ya seperti itu. Oke, Pak. Kemudian nih, kalau yang tadi yang seperti diinformasikan juga ya, program DP2 yang yang bisa untuk ketahanan pangan di Kota Makassar ini, karena ada beragam tadi yang disebutkan ya Pak. Itu bisa dengan sistem hidroponik ya, kemudian ada juga nih vertikultur ya Pak, ya, untuk penanaman pemanfaatan lahan pekarangan. Nah, kalau dilihat nih Pak, kalau yang paling efektif yang mana nih? Itu dilihat lagi ya dari kondisi lapangannya ya. Betul. Jadi nanti kalau ukuran efektifnya adalah profitasnya, itu biasanya bergantung pada masing-masing lokasi ya. Ada yang minatnya lebih besar ke katakanlah yang ke aquaponik atau hidroponik, ada yang seperti itu, ada yang minatnya lebih besar ke perikanan, ada juga yang seperti itu, ada yang ke peternakan, ada juga yang seperti itu ya. Ada juga yang relatif terpadu, terintegrasi, termasuk saya kira ada beberapa kelompok yang sudah mengembangkan magot ya, yang merupakan katakanlah komponen dalam pengelolaan limbah organik ya. Jadi yang sudah bisa menghasilkan katakanlah menghasilkan media tanam plus menghasilkan juga pakan ya. Pakan ada juga yang kelompok yang seperti itu. Jadi di lapangan itu kita agak sulit menyamakan pada setiap tempat bahwa yang ini yang relatif bagus. Ada yang cukup baik hidroponiknya, ada yang sampai kemudian mereka berkembang dari sisi IoT-nya ya. Jadi menggunakan sistem penyiraman secara otomatis ada juga ya. Ada 1-2 kelompok yang mereka meskipun mungkin tidak berada di lokasi lahannya, mereka bisa menyiram melalui sistem otomatis dengan perangkat yang dimiliki ya. Melalui HP ada perintah untuk menyiram atau pengaturan jadwal penyiraman secara otomatis. Misalnya setiap 3 kali sehari bisa disiram secara otomatis. Ada juga kelompok yang seperti itu. Jadi memang perkembangannya beda-beda ya. Beda-beda ya. Setiap wilayah ya, ataupun setiap kecamatan gitu ya, beda-beda ya. Setiap kelompok punya itu tadi, mungkin kemampuan, ketelatenan, kemudian termasuk juga mungkin proses pendampingan yang beragam. Jadi misalnya masing-masing punya kontribusi lah sejauh mana perkembangan. Setiap anggota itu punya kontribusi gitu. Betul. Ya Pak. Oke, kita masih lanjut lagi ya, dan ini ada pertanyaan yang sudah masuk, kita coba baca dulu ya Pak. Oke, dan untuk Anda juga nih yang lain smart listener yang mau gabung ya, Anda juga pengen nanya-nanya untuk urban farming ini seperti apa ya, silakan smart listener, kami masih nantikan ya. Nah, ini ada pertanyaan, saya masih pemula dan tinggal di rumah dengan lahan yang sangat kecil. Tanaman apa yang paling mudah untuk memulai urban farming katanya Pak? Ya, berarti sudah ada tanamannya kira-kira ya? Ini katanya saya masih pemula tinggal di rumah dengan lahan yang sangat kecil. Ini masih ini pilihannya tanamannya tanaman apa kira-kira Pak? Kalau lahannya kecil gitu Pak? Iya, sebetulnya ada banyak alternatif yang kemudian bisa dikembangkan. Mungkin kalau dia suka dengan tanaman yang cantik ya, meskipun mungkin tidak dikonsumsi ya, tapi tanaman hias ya. Kan ibu-ibu misalnya ada kecenderungan suka yang cantik-cantik, yang indah-indah kan Mbak ya. Jadi boleh juga yang seperti itu. Mungkin dia dari sisi kontinuitasnya kan dia tidak ada proses panen ya. Biasanya dia dibiarkan tumbuh berkembang, nanti tinggal di stek atau apa? Ya betul, di stek, dipilah ya begitu kan, dikembang biakan ya. Jadi kalau misalnya dia punya cukup waktu dan katakanlah bisa lebih serius, berarti dia bisa mengembangkan beberapa jenis tanaman yang dipanen 2 bulan, dipanen 3 bulan. Misalnya dia menanam kangkung boleh ya, menanam bayam boleh ya. Itu cabai juga boleh Pak. Kalau lahan yang terbatas gitu bisa juga ya. Selama ada sumber cahaya di sana ya.
mungkin 6 jam lah Kak, kurang lebih yang menyinari tempat tersebut, ya berarti bisa dikembangkan ada beragam jenis tanaman ya. Ya itu bisa ya. Betul. Terus kalau cabai sendiri Pak, saya cukup penasaran nih. Sebenarnya untuk perawatannya itu bagaimana sih Pak? Ya. Untuk bisa subur gitu Pak? Ya, sebetulnya kan yang komponen paling utama sebetulnya adalah media ya. Media tanamnya. Tanam. Jadi kalau kita sudah berhasil menyusun komposisi media yang bagus, itu kita sudah menyelesaikan separuh dari persoalan yang mungkin muncul nanti di kemudian hari kan. Jadi berarti kita berharap nanti medianya itu betul-betul punya sifat yang mampu menjadi tempat tumbuh sekaligus tempat tanaman itu memperoleh nutrisi ya. Jadi medianya mungkin banyak mengandung bahan organik ya. Bukan misalnya bahan mentah yang diambil dari tanah di sekeliling yang kemudian tidak ada proses tertentu sebelumnya ya. Misalnya bisa menggunakan cacahan-cacahan mungkin limbah organik yang dimiliki, katakan seperti itu, mungkin di peram ya, kalau istilahnya ada, kalau memang belum memungkinkan menggunakan teknologi katakanlah EM4 ya, penggunaan mikroorganisme, walaupun sebetulnya kalau dipelajari ibarat orang tua kita kan dulu biasa bikin tape Mbak ya. Iya tape itu Pak. Itu mereka bisa berhasil membuat tape, kadang juga gagal. Diperam dulu ya? Diperam. Nah maksud saya begini, proses membuat tape itu memang kadang disertai dengan kegagalan, tapi kalau sudah mahir itu selamanya hampir tidak pernah ada cerita gagal lagi. Udah hatam Pak, udah terbiasa ya. Nah sebetulnya untuk membuat katakanlah memanfaatkan efektif mikroorganisme itu sama seperti membuat tape tadi. Jadi ada proses yang perlu berlangsung secara steril, kemudian ada kesabaran untuk menunggu waktu beberapa saat. Jadi ada bahan-bahan tertentu, bahan-bahan organik dari dapur kita ya. Apalagi yang sifatnya seperti dari sisa-sisa buah-buahan dan seterusnya yang masih segar ya. Kalau dia dijadikan kita memproduksi POC sendiri, nanti padatannya kemudian kita gunakan sebagai campuran untuk media tanamnya ya. Ada yang tanpa teknologi POC yang kemudian diperkenalkan di kemarin, ada beberapa tempat yang sudah bisa mengembangkan ekoenzim ya, yang nanti digunakan untuk memupuk. Nah, bahan-bahan organiknya itu kan pada tingkat kematangan tertentu sudah bisa dipakai di media tanam kita, jadi bisa menambah porositas media yang kita miliki ya. Ini tergantung dari media tanam ya, untuk subur tidaknya. Betul. Cabai ini ya Pak. Oke. Baik, kita masih lanjut lagi nih Pak. Ini masih ada pertanyaan yang saya bacakan. Nah, oke. Jika saya ingin bikin kebun kecil untuk kebutuhan dapur, apakah ada bantuan bibit dari dinas katanya Pak? Iya. Wah, ini mau nih ya kalau ibu-ibu ya, bisa bercocok tanam, tapi katanya harus ada bantuan nih. Ada nggak sih bantuannya Pak? Sebenarnya kalau sudah ada keinginan seperti itu ya, itu artinya ada bagi kami itu sesuatu yang baik bagi kami kan, walaupun kami tentu tidak bisa menjamin ya. Tapi kalau sudah ada keinginan seperti itu ya, kita apalagi ini ada program secara khusus, berarti kita akan sambut. Cuma memang umumnya kalau kita sebut urban farming bisa per individu, tapi kalau kita sebut bantuan biasanya nanti dikaitkan dengan kelompok. Jadi kalau memungkinkan mereka membentuk kelompok di sana, ada beberapa orang yang kemudian diajak untuk sama-sama untuk berkebun ya, supaya bisa saling berbagi, mungkin berbagi ilmu, saling mengisi, tugas saling juga. Bergantian, bagi tugas juga ya. Jadi nanti ada peluang untuk memperoleh bantuan juga ya. Jadi memang kalau misalnya nih smart listener udah punya niat ya untuk bercocok tanam ya mungkin ya Pak, itu bisa dikomunikasikan ke RT RW setempat gitu ya Pak. Nanti nanya yang penyuluh di sini siapa, karena pasti ada penyuluh setiap kelurahan. Oh, setiap kelurahan nanti didampingi untuk administrasinya bersama dengan lurah. Begitu ya. Karena yang meng-SK-kan kelompok itu adalah lurah ya. Lurah yang meng-SK-kan kelompok bersama dengan penyuluh pendamping yang ada di kelurahan ya ada. Oke. Kita masih lanjut lagi, ini ada lagi ya. Nah, oke. Ya, dan smart listener ada yang masih mau nanya ya, silakan di WhatsApp di 0811 4610 11, untuk live chat juga boleh ya di live chat channel YouTube Smart FM Makassar. Apakah ada dukungan dari DP2 untuk kelompok tani kota berupa alat, media tanam atau pelatihan lanjutan katanya Pak? Selama ini itu yang kami lakukan ya. Jadi
bisa dalam bentuk tahun ini kami ada menyediakan banyak sekali pelatihan juga ya. Ada pelatihan hidroponiknya, ada pelatihan tanaman hiasnya, ada pelatihan sayuran organiknya ya. Ada beberapa, sebetulnya secara rutin kami lakukan. Biasanya kami mendatangkan perwakilan dari kelompok-kelompok yang ada di Kota Makassar ya. Tapi kalau misalnya kita mau tahu nih untuk kegiatan DP2 ke depannya Pak, gimana pelatihan-pelatihannya itu? Iya. Apakah memang di-announce di RT RW atau bagaimana Pak? Ataukah kita yang datang ke DP2 atau gimana Pak? Kalau misalnya selama ini terkendala, saya kira tidak ya, maksudnya melalui RT RW. Kalau misalnya dianggap terkendala dan tidak bisa mengakses secara langsung, mungkin juga belum terkomunikasikan dengan baik, saya kira tidak ada masalah juga ke DP2 ya. Langsung aja Bisa juga ke bisa, DP2. ya, bisa. Mau tanya-tanya nih untuk pelatihan untuk nanam ini bagaimana Iya, sih? betul, ya, betul. Ya, jadi harus aktif ya Pak. Betul. Ya, baik. Ada pertanyaan berikutnya. Urban farming ini kan lagi tren di kalangan anak muda. Apakah ada program khusus yang melibatkan pelajar atau mahasiswa, Pak? Misalnya yang mau magang atau gimana, bisa nggak sih? Iya, sebetulnya di Makassar ini kalau mahasiswa itu sudah kami kerjasama lah, katakan seperti itu, di KWT kita sudah menghasilkan banyak skripsi. Jadi mahasiswa yang magang atau katakanlah sedang menyusun riset ya, menyusun skripsi, mereka bisa mereka bisa di kelompok-kelompok wanita tani atau kelompok tani yang ada di Kota Makassar ya. Jadi sudah ada beberapa sebetulnya riset-riset, termasuk bahkan disertasi tahun lalu ada disertasi terkait dengan urban farming ya. Jadi kami dampingi di Dinas Perikanan Pertanian Kota Makassar mahasiswa yang sedang riset S3 terkait dengan urban farming. Sekarang juga ada ya yang sedang sementara ini sedang nanya-nanya bagaimana terkait dengan urban farming dalam rangka untuk riset doktoral juga. Kalau yang skripsi tesis saya kira cukup banyak juga ya di KWT atau di kelompok wanita tani, mereka misalnya mau riset soal tanaman tertentu ya, mereka bisa melakukan itu ya. Riset ya, ke DP2. Biasanya di kelompok ya. Harus ada kelompok dulu ya Pak? Bukan, maksudnya begini. Mereka misalnya mahasiswa Unhas atau mahasiswa UMI atau UNM ya, mau meneliti tentang tingkat pertumbuhan katakanlah pakcoy ya. Kalau misalnya dia mau lihat dari sisi budidayanya atau misalnya tanaman cabai misalnya, mereka bisa berada di KWT tertentu yang ada proses produksi kontinu di sana, dan itu sudah ada ya, sudah ada yang kemudian hasilnya sudah ada yang sarjana lah seperti itu, ada yang S2 juga ya, yang kami dampingi, kemudian ada yang S3 juga, ada yang mungkin secara teknisnya, ada yang kelembagaannya, ada yang melihat secara umum di Kota Makassar seperti apa ada. Jadi kalau misalnya yang dimaksud itu adalah sekolah-sekolah, saya kira ini juga sedang dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar saat ini ya. Jadi masuk ke sekolah-sekolah ya, termasuk melalui upaya untuk menyusun surat edaran. Saya belum tahu perkembangannya seperti apa surat edaran agar perkantoran ya, sekolah-sekolah itu bisa lebih optimal lagi dalam pengelolaan urban farming. Karena beberapa bulan yang lalu kita sudah masuk ke beberapa sekolah juga untuk mensinergikan urban farming ini di sekolah-sekolah yang ada. Ya, harapannya seperti itu ya, sosialisasinya lebih masif lagi ya, sampai ke sekolah-sekolah ya Pak. Betul. Baik. Nah Pak, ini untuk manfaat nyata nih urban farming terhadap ekonomi rumah tangga di Makassar, selain untuk menambah pundi-pundi ekonomi keluarga, apalagi nih Pak untuk manfaatnya dari urban farming ini? Iya, kalau manfaat sebetulnya ada banyak sebetulnya Mbak ya, kalau kita bicara soal manfaat atau dampaknya ya. Selain tadi saya sudah sebutkan beberapa yang untuk sebagai sumber tambahan gizi keluarga, termasuk juga tambahan pendapatan, beberapa tempat sudah seperti itu. Nah, saya kira dari sisi lingkungan mungkin yang dimaksud itu bisa dalam bentuk manfaat. Jadi kalau kita secara psikologisnya bisa, secara sosiologisnya bisa, secara historis budaya juga bisa. Jadi kita bisa psikologis kan, kalau kita pulang ke rumah kemudian kita
apa namanya, setiap hari menyaksikan tanaman yang mungkin hari ini dalam bentuk benih yang baru tumbuh, terus kemudian itu bisa diamati. iya. Jadi itu bisa menambah suasana hati yang lebih bahagia kan, Lebih adem, lebih Pak. adem. Bandingkan kalau kita misalnya punya katakanlah yang tidak punya tanaman sama sekali yang gersang, tentu tingkat kebahagiaannya mungkin akan berbeda, Mbak. Mengurangi tingkat stres ya, ya Pak. Tingkat stres ya. Jadi, Mengurangi tingkat stres kalau ada yang dilihat di rumah, Pak. betul, apalagi kalau lihat tanaman hias Hijau, yang ya. indah. Nah, kemudian dari sisi kemampuan menghasilkan oksigen, kan kita tahu bahwa kapasitas kualitas udara yang kita hirup ini kan mempengaruhi, terlepas dari namanya aja ya, tapi mempengaruhi dari secara teori, secara saintis kan mempengaruhi kelangsungan hidup manusia ya. Jadi semakin segar, semakin banyak oksigen kan berarti peredaran darah mungkin akan jauh lebih lancar ya dibandingkan dengan mungkin daerah-daerah yang mungkin kekurangan oksigen ya. Jadi daerah yang lebih sejuk tentu itu lebih enak ya. Kalau sejuk mungkin di taman-taman kota itu biasanya ada banyak suara-suara burung yang mungkin itu mungkin secara tidak sadar itu punya pengaruh juga terhadap efek psikologis kita ya. Bicara soal lingkungannya, saya kira ya tadi soal jejak karbon juga betul mengurangi juga memanfaatkan sampah organik gitu betul, ya. Betul Mbak ya. Oke. Baik, Smart Listener, kita masih lanjut lagi nih ya. Jadi seperti yang diinformasikan oleh Bapak tadi ya, bahwa untuk urban farming ini juga sangat mempunyai dampak ya pada lingkungan kita ya, sangat berdampak pada lingkungan kita. Kemudian juga membantu mengurangi jejak karbon, dan juga tentu dari urban farming ini juga kita bisa memanfaatkan sampah organik ya. Betul, Pak. Iya. Oke. Nah, untuk kedepannya Pak, kalau kita lihat apa sih yang menjadi tantangan dari adanya urban farming ini Pak ke depannya, khususnya untuk dari pemerintah Kota Makassar begitu Pak? Saya kira karena penduduk kota ini boleh dikatakan relatif besar jumlahnya ya, kota metropolitan dengan tingkat keragaman intelektual pendidikan yang berbeda-beda ya, kemudian dengan tingkat kesibukan yang berbeda-beda. Kemudian barangkali juga tingkat partisipasinya nanti akan bergantung ke sana. Jadi kita menghadapi mungkin ada beberapa kendala terkait dengan penguasaan kemampuan teknis ya, terkait dengan menanam ya, berkebun atau beternak, katakanlah seperti itu. Jadi tingkat partisipasi yang berbeda-beda ya. Jadi kendala-kendala yang mungkin akan kita hadapi akan seperti itu. Nah, inilah yang mungkin yang perlu kita terus masifkan ya, bagaimana mendorong atau kemudian menggerakkan masyarakat ini agar kalau sudah ada tingkat keseriusan lebih tinggi, saya kira kendala-kendala itu bisa kita atasi atau bisa lebih mudah untuk kita atasi. Kalau sudah ada niat, kemudian sudah ada upaya untuk belajar ya, karena biasanya yang gagal itu kalau di pelajaran awal sudah katakanlah putus asa ya, atau sudah tidak ada minat lagi pada saat misalnya mungkin ada semangat di awal, tiba-tiba kendor lagi Pak. Ini susah ya. Ya tapi kalau sudah semangatnya, Pak. Kalau sudah rutin, mereka bisa lebih rileks. Maksudnya berkebun itu sebetulnya kalau sudah mahir sama saja dengan kemampuan teknis yang lain kan. Kalau sudah mahir itu bisa lebih dinikmati ya. Tidak akan menghadapi kendala atau masalah atau problem yang sama dengan mungkin di awal-awal tadi kan. Jadi masalahnya sudah berbeda. Masalahnya tadinya sekedar menumbuhkan tanaman, berubah menjadi bagaimana jumlahnya lebih banyak, berubah lagi menjadi bagaimana supaya teknologi bisa masuk. Dan kelompok tani kita sudah ada yang pro di teknologi, di tingkat teknologi sudah ada yang pro, artinya kan jejak dari awalnya kan sangat bisa diikuti karena yang pro atas teknologi yang katakanlah yang sudah IoT kan sudah ada seperti itu, berarti kan yang lain bisa mencontoh ya, bisa menduplikasi keberhasilan di tempat-tempat yang berbeda ya. Tapi kalau kita lihat lagi nih dari beberapa kelurahan, kecamatan di Makassar ini, daerah-daerah mana sih, kecamatan mana yang cukup berhasil untuk ininya Pak, untuk urban farmingnya? Kalau ukuran level kecamatannya, saya kira biasanya kami mengukur dari sisi kelompoknya secara langsung ya. Oh, langsung kelompoknya ya. Walaupun memang ada kecamatan nanti yang mewakili, misalnya mewakili perlombaan di tingkat kota ya, katakanlah kecamatan misalnya seperti Makassar. Kecamatan Panakukang mewakili untuk lomba tingkat, kemarin juara 4 tingkat
kabupaten di provinsi Sulawesi Selatan. Ya. Itu artinya kan urban farming di sana berkembang dengan sangat baik karena dibandingkan dengan banyak sekali kabupaten kota yang lain di kecamatan itu sudah ada kelompok yang bisa meraih target meraih pencapaian atau capaian keberhasilan seperti itu. Nah, ada beberapa kecamatan juga yang lain yang eksis kelompoknya kan cukup baik berhasil. Jadi levelnya mungkin agak sulit mengukur secara umum, tapi barangkali nanti kecuali nanti ke depannya karena kita berharap nanti ini dimasukkan dalam seperti yang sering disampaikan oleh wali kota ya, bahwa ini kan menjadi ukuran kinerja dari RT RW. Boleh jadi nanti akan dibuat juga ukuran keberhasilannya sehingga kita bisa secara langsung menilai bahwa ini yang lebih berhasil, ini yang dibawanya atau levelnya seperti apa. Mungkin akan seperti itu. Jadi ada penilaian juga ya. Baik. Berikut kita ada pertanyaan lagi nih. Apakah sudah ada dukungan teknologi pelatihan budaya atau pendampingan bagi warga yang ingin mulai tapi belum punya pengalaman katanya Pak? Iya. Ini pertanyaan lagi nih dari live chat ya. Iya betul. Saya kira ada. Iya. Nanti tinggal minatnya kemana? Mungkin dia minatnya ke pertanian, ke perikanan atau ke peternakan. Nanti kita sesuaikan, atau ada juga pengolahan hasil bisa kita sesuaikan ya. Tapi kalau ditanya apakah ada karena memang tugas pokok dan fungsi kami memang seperti itu, pembinaan di sektor pertanian, peternakan, perikanan tadi. Iya. Tapi kalau sekarang ini Pak, kalau melihat ya tentu kalau untuk bagaimana urban farming ini bisa jalan gitu Pak, kan dilihat lagi nih dari keinginan ya. Keinginan. Kalau Bapak melihat untuk keinginan dari generasi muda Kota Makassar ini gimana tuh generasi mudanya Pak untuk bisa menjalankan program ini? Iya, saya kira untuk dukungan generasi muda ya, sebagaimana memang juga menjadi misi dalam misi wali kota ya, misi pemerintah Kota Makassar ya, pemberdayaan komunitas termasuk komunitas-komunitas pemuda ya. Memang sejalan antara apa yang menjadi katakanlah sekarang kan banyak komunitas berkebun ya, ada komunitas berkebun, ada gerakan Tanami Tanata yang saya kira banyak melibatkan pemuda-pemuda di sana ya, milenial atau Gen Z ya. Sudah banyak terlibat. Jadi sebetulnya sudah ada cikal bakalnya, apalagi pertanian perkotaan itu relatif lebih modern dibandingkan dengan di pedesaan. Katakanlah maksudnya mungkin kesannya itu lebih relatif berbeda ya dibandingkan dengan di pedesaan, yang bagi para pemuda itu sangat mungkin untuk masuk ke sana ya. Jadi ya saya kira itu pemuda kita ada minat, dan saya kira juga, Pak? ada dan saya kira kita juga berupaya memang untuk menggalakkan para pemuda untuk terlibat dalam urban farming, dan itu ada banyak opsi atau banyak pilihan yang mereka bisa lakukan. Ada banyak opsi yang yang mereka bisa lakukan gitu ya. Oke. Untuk satu lagi nih ya, untuk tipsnya mungkin ini juga sebagai closing statement kita nih Pak. Apa yang harus dilakukan kalau memang tertarik nih untuk dengan melakukan memulai urban farming ini Pak? Iya, saya kira step by step awalnya saya kira memang jelas ya, kita menanam saja dulu ya. Kalau ditanya striknya seperti apa ya, simpelnya apa yang ada. Kalau memang kita memiliki keterbatasan ya, ada faktor pembatas yang lain ya, kita manfaatkan, kita recycle barang-barang yang bisa dimanfaatkan ya. Jadi selain kita istilahnya mengurangi beban ekologis dengan membuang wadah-wadah yang masih bisa digunakan, itu bisa kita manfaatkan untuk kemudian kita jadikan sarana atau media pot-potnya misalnya kan. Media tanam ya Pak. Termasuk media tanam itu berarti kan dia memanfaatkan limbah organiknya ya. Berarti kan kita mengurangi beban TPA kita ya, mengurangi beban masyarakat kita yang tinggal di sekitar lingkungan TPA karena air lindi dari sampah kita ya. Itu bisa jadi pupuk ya. Bisa jadi pupuk kita. Jadi kita mulai saja dulu ya, apa yang mungkin kita lakukan. Tapi kalau misalnya kita memang ada
kapasitas yang lebih besar dari itu, ya kita bisa langsung masuk ke teknologi katakanlah hidroponiknya, aquaponiknya, atau bahkan mungkin termasuk dalam hal ini masuk ke sistem digitalisasinya, itu sangat mungkin dilakukan. Tapi itu kan biasanya kalau ditanya trik atau tips, mungkin kita tidak akan langsung ke sana ya. Biasanya yang paling simple dulu yang bisa kita lakukan. Kalau kita kemudian sudah terbiasa dengan itu, saya kira nanti akan terbuka pikiran kita bagaimana bisa diperluas, bisa kalau misalnya mau bisa mengintegrasikan ternak ya, misalnya ayam, mungkin minatnya di ayam petelur ya. Kalau kita punya kandang baterai yang isinya 8 ekor ayam saja yang biasa didistribusikan oleh dinas itu, kalau bertelur tiap hari mungkin katakanlah 80%-nya bertelur ya, itu biasanya bertelur setiap harinya, itu kan dalam sebulan ya mungkin katakanlah bisa di atas 100 butir telur ya yang bisa diproduksi. Kemudian kalau kita hitung-hitungan dari sisi analisa ekonominya masih tetap menguntungkan ya, tentu selama dirawat sesuai dengan ketentuan teknisnya ya. Kalau memang minatnya di sana, ada juga yang berminat mungkin punya kolam nila ya, itu juga bisa dikembangkan. Bisa dikembangkan. Tergantung ya. Tergantung. Oke, baik. Sepertinya sejam itu nggak cukup ya, Pak. Harus lanjut lagi, Pak. Betul, Mbak. Iya. Baik ya, dan tentu ya untuk Anda nih smart listener yang juga ingin mengetahui lebih banyak ya untuk apa sih bagaimana untuk bisa Anda mempunyai tanaman terus ingin lebih dikembangkan lagi ya, khususnya untuk urban farming ini. Untuk lebih jelasnya itu bisa langsung nanya aja ya di DP2 Kota Makassar ya, Pak. Itu bisa lebih berkembang lagi ya. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Mursyid untuk informasinya dan juga ilmunya ya siang hari ini. Baik, dan smart listener tentunya banyak sekali ya poin penting yang tentu kita bisa ambil hari ini, bahwa urban farming ini bukan hanya kegiatan menanam, tapi gerakan bersama untuk mewujudkan Makassar yang mandiri pangan, lebih hijau, lebih sehat, dan tentu lebih tangguh menghadapi perubahan zaman. Sekali lagi saya Mirza Arianti pamit, dan terima kasih sekali lagi Pak. Baik, dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.